Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sucitra dengan NIM H0712411002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum 6 saya. Nah, di sini untuk bagian isinya saya mengambil tugas praktikum 3 dan 4 yang lalu, yaitu library app. Nah, di sini saya di praktikum ini disuruh untuk menambahkan login, register, dan ada di dalamnya setting untuk dark mode begitu. Nah, di sini untuk bagian login, pertama-tama kita akan mencobanya sebelum kita sebenarnya harus regis dulu sebelum login, tapi kita akan mengecek fungsinya dulu apakah berhasil, apakah ketika kita belum registrasi kita bisa login. Harusnya tidak bisa ya. Coba kita akan tes, contohnya nama. Kita isi namanya, terus kita isi passwordnya. Oke. Ketika kita coba login, maka itu ada muncul pop up invalid. Itu berarti kita karena belum kita registrasi. Nah, kita harusnya registrasi. Kita buat yang sama tadi, namanya, terus kita bikin passwordnya. Oke. Setelah kita create, dia akan kembali ke login. Terus kita akan coba apakah akan berhasil atau tidak. Nah, di sini berhasil dengan pop-up login sukses. Nah, di dalamnya ini saya semuanya sama fiturnya yang sebelumnya. Di sini saya cuma menambahkan setting untuk bagian dark mode ini. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya sama seperti sebelumnya. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk bagian tampilannya. Di sini saya lanjut akan menjelaskan kodenya. Nah, di sini saya memulai dengan membuat model data user. Kelas ini sangat krusial karena mendefinisikan struktur data pengguna. Nah, itu terdiri dari 2 atribut, yaitu name dan password. Name itu untuk identitas dan password itu untuk keamanan. Dan bagian ini adalah objek dasar yang akan diproses selama pendaftaran dan login. Nah, selanjutnya saya membuat ini di data source ini, yang user ini, menggunakan kelas data source itu karena sebagai pusat data statisnya terdapat sebuah release yang bernama user yang berfungsi sebagai penampung sementara di memori aplikasi. Nah, setiap kali user melakukan registrasi, objek user itu yang baru akan ditambahkan ke list ini melalui metode add_user agar data tersebut bisa diakses secara instan oleh fragmen lain tanpa perlu membuat ulang. Nah, ini saya tadi lupa untuk mendemokannya. Nah, setelah tadi kita mendemokan seperti itu, ketika kita mematikan aplikasi dan menyalakan ulang, kita bisa langsung masuk karena kita sudah registrasi, karena sudah tersimpan di di memori aplikasi. Nah, lanjut bagian register. Nah, di bagian register. Nah, di bagian ini, di bagian register ini, itu bagian terpenting untuk fitur presentasi datanya. Saya menggunakan share preference dengan name file user prefs. Fungsinya itu adalah menyimpan data nama dan password ke dalam penyimpanan internal HP. Nah, itu yang saya maksud tadi, dia akan menyimpannya ke dalam internal HP. Terus lanjut ke bagian login. Nah, ke bagian login ini sebenarnya sama seperti tadi. Nah, aplikasi ini tuh untuk melakukan sinkronisasi data. Nah, di sini saya memanggil kembali data yang tersimpan di share preference tadi yang menggunakan getString. Saya menerapkan validasi ketat. Nama dicek menggunakan equals dicek menggunakan equals igoncast agar tidak
agar tidak masalah jika user memakai huruf besar atau kecil. Nah, sementara passwordnya harus benar-benar sama. Jika salah satu tidak cocok, aplikasi akan memberikan umpan balik berupa tos pemberitahuan error. Oke, bagian ini. Selanjutnya, nah, jadi hanya itu sebenarnya saya tambahkan di bagian Java. Selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk saya menambahkan di bagian layout activity login. Saya menambahkan ini untuk bagian activity loginnya, untuk tampilan login tadi, seperti biasa. Terus saya juga nambahkan untuk di bagian regisnya juga. Sama ya, cuma sama persis sama anunya tadi, cuma bagian anunya aja yang dibedakan. Sama ada juga di bagian ini, fragment setting. Untuk bagian settingnya, jadi sebenarnya hanya itu yang saya tambahkan, sama ada juga yang di bagian mana ya, saya lupa lagi, di bagian yang jelas di bagian bawah, ini saya menambahkannya di sini untuk bagian settingnya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.